mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hikmatul yang telah membuka sesi pada pagi hari ini. Sekarang saya dan Noviani akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Gitu ya Bu ya? Nah Ibu, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya Bu ya. Ayo bangun Bu. Ayo bangun. Ayo jaraknya jangan diatur. Mundur Bu, mundur. Ya. Kita tepuk dang dingdung ya Bu ya. Nanti ibu-ibu ikutin saya. Pertama saya ajarin dulu. Ya. Kalau saya bilang tepuk dang dingdung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, srep, aha aha, srep, aha aha. Gitu ya Bu ya. Dang dingdung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, srep, aha aha, srep, aha aha. Yes. Boleh duduk lagi. Gimana Bu? Udah semangat belum? Nah, ibu-ibu, tadi kita temanya tentang apa? Ya, ibu-ibu, anak tinggi, sehat, dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana kehamilan sehat, kita akan nonton video ya Bu ya? Nonton film ya? Nah ibu-ibu, sekarang kita nonton video dulu ya Bu ya. Nah untuk video ini berbeda dengan video sebelumnya Bu. Kalau video sebelumnya itu adalah yang memerankan adalah kartun, kalau di video ini adalah yang memerankan adalah orang ya Bu. Nanti silakan Ibu simak. Ya Bu, kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan ya. Sekarang kita putar ya Bu. Begini sih, harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong Bu, siapa dulu dong ayahnya? Ih, aja, serius. Ya, coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih, Bu? Iya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin ah. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Ya,
Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan pelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya Bu. sama-sama. Nah, ibu-ibu, tadi kan udah ditonton nih videonya. Menurut ibu-ibu, apa sih yang bisa ibu ingat dari film tadi? Belum paham. Oh, belum paham. Belum paham ya? Belum jelas. Belum jelas. Iya. Ya, kalau belum jelas dan belum paham, kita putar sekali lagi ya, Bu ya. Iya, Bu. Silakan disimak ya, Bu. Iya. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih, coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana Mending kita tanya langsung sama ahli anak. ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin ah. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu. Dan ganteng juga tuh. Ih, ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki.
diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Sudah, terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. Ya ibu, setelah tadi ibu menonton film, apa sih yang ibu ingat dari film tadi? Saya ibu Nini. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Saya, terima kasih ibu Nini sudah menjawab. Bu, Memberikan imunisasi pada bayi ditimbang setiap bulan ke posyandu. ya terima kasih Bu Ibu untuk jawabannya. Perkembangan bayi ditelita. Bisa. Gizi. Ya, terima kasih Bu Ella untuk jawabannya. Diukur badan. Berat badan Diukur berat badannya. Ya. Ya, timbang. terima kasih Ibu Nur untuk jawabannya. Selanjutnya ada yang mau ngasih jawaban lain kami gimana? Dampak kurang gizi dalam masa kehamilan. Tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Terus berat badan Ya, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan anak usianya. Ya Ibu, sekarang kita baca flip chart ya Bu ya tentang dampak kekurangan gizi. Kita baca bareng-bareng ya Bu. Ayo. Dampak kekurangan gizi. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Anak gangguan pertumbuhan anak pendek, stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Remaja kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Dewasa gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah membacakan flip chart. Ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan ya Bu ya membaca flip chart. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kehamilan dalam kandungan, kelahiran dan nifas, usia 0 sampai 6 bulan. Bayi usia 6 sampai 12 bulan. Anak usia 12 sampai 24 bulan adalah masa
ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah membacakan flip chart. Nah, ibu-ibu, jadi ini adalah pertumbuhan ya Bu, pertumbuhan sesuai dengan umur. Ini adalah contoh anak yang normal, seperti ini ya Bu. Ini adalah contoh anak yang wasting atau kurus. Ini adalah contoh anak stunting, tingginya tidak sesuai dengan umur, ya. Dan ini adalah anak gizi kurang, berat badan tidak sesuai dengan umur. Itu ya Bu. Bu, Ya. mau nanya, itu yang anak yang stunting sama yang cebol gimana itu? Sama apa tidak? Ya, jadi untuk anak stunting dan anak cebol itu ternyata berbeda ibu-ibu. Kalau anak cebol ini adalah karena faktor keturunan, misalkan karena faktor keturunan dari ayah, ibu, nenek atau kakek. Tapi kalau stunting atau tinggi badan tidak sesuai umur ini dikarenakan karena kekurangan gizi, karena faktor gizi, gitu ya Bu ya. Nah ibu-ibu, untuk topik pembahasan tentang kesehatan dan gizi dapat ibu buka pada buku pintar ibu ya. Ya. Sudah punya semua ya Bu buku pintar? Sudah ya. Oh iya Bu, bisa nanti ketika ibu di rumah bisa dibaca ya Bu halaman 5 sampai halaman 23. Ya Bu. Ya, udah ketemu belum Bu? Ya. Oh belum. Kenapa Bu? Nggak ada, bingung. Oh iya, jadi untuk halaman pada sesi ini, sesi kesehatan dan gizi, halamannya ada terdapat di tengah ya Bu. Ya, jadi nanti ibu bisa cek di tengah, bagian tengah ya Bu. Nanti jadi seperti ini, ada di bagian tengah, gitu ya Bu. Nah, jadi halamannya ada di sini ya Bu, di tengah-tengah. Gitu, jadi nanti ibu silakan dibuka di rumah dan dibaca halaman 5 sampai halaman 23. Iya Bu. Ya ibu-ibu, karena kita ada di materi kesehatan dan gizi, kita nyanyi ya Bu ya. Kita nyanyi tentang Aku Anak Sehat. Ya Bu, boleh berdiri Bu. Ada yang udah pernah dengar lagunya nggak Bu? Udah pernah? Masih ingat? Sedikit ya. Ya jadi nanti kita nyanyi bareng-bareng ya Bu ya. Ayo. Kita nggak usah pakai gerakan dulu deh, ya, oke ya. Ayo kita sambil tepuk tangan aja ya. Ayo, 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Ya, terima kasih Ibu. Sekarang boleh duduk kembali. Nah ibu-ibu, karena sesi ini sekarang sudah selesai, jadi saya tutupkan ya Bu ya, saya cukupkan sesi hari ini. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Bapak Edin. Jangan lupa dibawa buku pintarnya ya Bu. Ya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.